Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel kami, di channel di Education, em, dini hari Jumat pukul 12.30, 00.30 ya Bapak Ibu. Menanggapi pertanyaan dari beberapa kawan, kemudian dari chatting-chatting yang sudah masuk gitu. Ada persoalan terkait dengan kabar gembira untuk mapel umum sudah dibuka per tanggal 15. Tadi setelah Bizuhur sudah Bapak Ibu yang terpanggil untuk ajuan PPG bisa dicek di akunnya masing-masing akan muncul tampilan begini. Eh di balik kabar gembira itu juga ternyata ada kabar-kabar atau info yang kurang tepat untuk sebagian Bapak Ibu. Contoh ada kawan kami ini Mas Antoni Awaldiputra ini kebetulan dulu beliau memang berawal honor dari MI, ya. Kemudian beliau keangkat PNS 2020 di Madrasah Aliyah Negeri, artinya sudah beda jenjang. Nah, di sini posisinya ajuan PPG-nya masih di jenjang MI begitu. Sedangkan posisi hari ini adalah di jenjang MA. Maka pertanyaannya, bolehkah dilanjutkan ajuan PPG-nya? Kalau diajukan bagaimana ke depannya? Apakah harus kembali ke MI? Kalau tetap di MA, apakah ketika lulus PPG sertifikasinya dibayar? Lah ini kan menjadi dilema baru. Maka menanggapi itu, kita ingat bahwa Bapak Ibu dinyatakan lulus ini berdasarkan pretest yang dulu pernah diikuti gitu ya dari tahun 2018 sampai terakhir sekitar tahun 2024 kan begitu. Nah, artinya data-data yang tercantum di sini, baik itu jenjangnya, baik itu program studinya, itu sesuai dengan ajuan awal dulu ketika Bapak Ibu ikut tes. Maka pilihannya dilanjutkan atau dilanjutkan terserah Bapak Ibu untuk unggah fakta integritas di sini nanti. Kalau kaitannya MI, MTS, MA sih hampir tidak begitu jadi persoalan ya karena eh, bidang studinya sama gitu ya, karena pengalaman yang terjadi seperti guru-guru yang kemarin serdiknya di MTS kemudian pindah ke MA sudah nggak jadi soal. Terus kemudian yang serdiknya dari MI pindah ke MA juga nggak jadi soal. Bahkan sebaliknya yang dari MA ke MTS nggak jadi soal. Insya Allah kalau sesama madrasah hampir nggak jadi persoalan karena judulnya kan sebagai guru profesional pendidikan agama Islam kan begitu. Kalau jenjang menurut saya nggak jadi persoalan ya, karena ketika kita sudah lulus penjaringan ini kemudian masuk dalam program PPG kan kita ketemunya sebagai guru mapel itu dari SMI, MTS, MA jadi satu gitu karena dianggap guru profesional di bidang pendidikan jasmani dan kesehatan baik itu SD, SMP, SMA sama aja materinya kan begitu. Ini pertanyaan pertama. Ini hampir nggak jadi persoalan. Jadi nggak usah bingung karena ini jenjangnya MI, ini sesuai dengan yang ada di ajuan pertama waktu ikut pretest BPG. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa pertanyaan di beberapa grup itu. Mohon petunjuknya, bisakah mapel ajuan PPG diganti? Ini mapel PPG-nya yang lama. Ini MA, kemudian apa ini? Bidang studinya ekonomi gitu ya. Kalau awal mengajar ekonomi ya, awal mengajar sebagai guru. Kemudian hari ini ngajarnya bukan ekonomi. Nah, ya ini repot. Artinya mapelnya itu harus linear dengan ijazah gitu ya, Bapak Ibu. Maka setelah lulus dari program PPG dalam jabatan itu kan nanti akan upload jadwal. Nah, jadwal itu akan disinkronkan antara ijazah itu linearnya dengan program studi apa yang diampu. Kalau mapel yang diajukan itu berbeda, juga nggak jadi soal selama ijazahnya linear dengan ekonomi. Maka nanti setelah lulus dari program PPG ini, maka Bapak Ibu juga harus ikut dengan apa yang diajukan PPG ini. Maka program studinya ekonomi, kemudian ngajarnya ya ekonomi gitu.
Tapi saya ngajarnya bukan ekonomi, misalkan ngajarnya IPS. Kalau itu masih masuk rumpunnya IPS ekonomi itu satu rumpun, baik itu mungkin di MTS-nya, nah itu nggak jadi soal. Maka nanti lihat di KMA-nya jasa Bapak Ibu itu rumpunnya di mana kan begitu. Jadi poinnya ketika ngajukan ganti mapel bisa atau tidak? Ya nggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa itu hanya ngerubah di simpatikanya atau di MIS-GTK-nya, tapi itu tidak merubah mapel yang ada di ajuan PPG karena ajuan ini atau dinyatakan lulus berdasarkan pilihan yang Bapak Ibu ajukan ketika dulu akan daftar pretest PPG. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Ini persoalan yang kedua. Nah ini yang ketiga, kemudian muncul pertanyaan fakta integritas di mapel yang saya ampu biologi pertama kali ngajar, padahal sekarang saya ngajar bahasa Indonesia, PPG bahasa Indonesia juga, apa enggak masalah gitu. Eh, Gini ya Bapak Ibu, jadi basisnya PPG itu bukan apa yang diajar itu. Bapak Ibu ngajarnya Quran hadis, fikih pun nggak jadi soal, tapi ataupun pertama kali ngajar apapun di sekolah Bapak Ibu nggak jadi soal. Yang dibahas menjadi pembahasan kita adalah mapel PPG itu yang diajukan pasti akan sesuai dengan ijazahnya gitu, karena nggak mungkin akan berbeda. Nah, pertama kali ini kan kasusnya yang diampu biologi, sekarang ngajar bahasa Indonesia, PPG-nya bahasa Indonesia gitu ya. Ini pasti mapel yang diampu biologi pertama kali ngajar. Sekarang ngajar bahasa PPG bahasa Indonesia. Loh, gimana tuh ini? Mapel yang diampu biologi. Oh, status sertifikasi Indonesia. Ah, ya enggak masalah. Berarti ini sama nanti apa namanya? Hampir sama dengan kasus yang pertama nih. Kasus yang kedua tadi mau ganti mapel kan begitu ya, nggak masalah. Yang jelas poinnya adalah ketika mapelnya bahasa Indonesia, berarti ijazahnya pasti linearnya ke bahasa Indonesia gitu. Maka nanti setelah lulus, ya Bapak Ibu juga harus ngajar bahasa Indonesia, bukan ngajar lagi biologi. Ketika diupload di MIS-GTK nggak ketemu jamnya karena nggak akan linear dengan ijazah sertifikat pendidiknya dengan jam yang diampu. Maka dari beberapa kasus ini bisa saya simpulkan satu berkaitan dengan jenjang MI, MTS, MA ini nggak jadi persoalan karena ini apa ya kita dianggap lulus itu guru profesional baik itu MI, MTS, MA. Nah kasus yang kedua ini poinnya bisa nggak ganti mapel gitu ya. Ya nggak bisa, kalau Bapak Ibu kemudian nggak berkenan dengan mapel yang disajikan di dashboard MIS-GTK Bapak Ibu, maka solusinya satu lanjut dengan yang sudah ada, karena ini sudah sesuai dengan yang pilihan prioritas Bapak Ibu. Atau yang kedua, berhenti saja tidak diikuti PPG tahun 2025 ini. Resikonya berarti Bapak Ibu harus ikut pretest lagi yang entah kapan itu akan dilaksanakan. Maka resikonya ya nunggu lagi ketidakjelasan yang sangat tidak jelas kan begitu. Kalau mau terus berarti ikuti apa yang ada karena sudah tidak bisa diganti. Kalaupun mundur berarti ya tunggu ketidakjelasan yang sampai hari ini belum ada gambarannya yang masih belum ikut PPK aja masih banyak. Kalaupun lanjut selama ijazah dan ijazahnya itu sama dengan mapel yang diambil untuk PPG, menurut saya diambil saja Bapak Ibu, masalah ngajar, ya gampang kan nanti bisa, kalaupun hari ini ngajarnya bukan itu, bisa kan nyambi di sekolah lain untuk ngambil yang sesuai itu, atau ya Bapak Ibu bisa mensiasati lah itu. Yang jelas ada plus minusnya, kalau lanjut berarti harus disesuaikan dengan kondisi terbaru, sesuai dengan ijazah dan mapel yang diambil, kalaupun tidak diambil ya berarti nunggu kesempatan yang belum tahu kapan terjadinya gitu Bapak Ibu. Nah, gitu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.